Puluhan rumah warga di Cirebon, Jawa Barat rusak usai diterjang hujan deras dan angin kencang. Polisi membubarkan pesta miras geng motor di tengah pandemi. Bupati Berau Muharam meninggal dunia usai dinyatakan positif COVID-19. Selamat malam pemirsa, imbauan untuk menunda pilkada datang dari berbagai pihak. Namun pemerintah menegaskan bahwa pilkada serentak akan tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Bersama saya Fazilah Kairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, tinggi muka air di pintu air Manggarai malam ini masih berstatus normal atau siaga 4. Tinggi muka air sempat berstatus siaga pada Sabtu pagi tadi akibat kiriman air dari Bendungan Katulampa Bogor. Hingga Selasa malam, tinggi muka air di pintu air Manggarai, Jakarta terpantau normal di angka 650 cm atau siaga 4. Sebelumnya, tinggi muka air sempat mencapai 760 cm pada Selasa pagi akibat air kiriman dari Bendungan Katulampa Bogor. Sebanyak 92 mobil sampah dikerahkan untuk mengangkut sekitar 2.000 kubik sampah dari pintu air Manggarai menuju penampungan sampah sementara di Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur. Sebelumnya hujan deras yang melanda Jabodetabek Senin malam membuat sampah dari hulu menumpuk di pintu air Manggarai, Jakarta. 3 unit alat berat dan puluhan truk pengangkut sampah dikerahkan Pemprov DKI Jakarta untuk mengangkut sampah yang menumpuk di pintu air Manggarai. Sampah-sampah ini merupakan kiriman dari hulu setelah hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Jabodetabek sejak Senin kemarin. Sebuah alat berat terguling menimpa tangga jembatan penyeberangan orang di Tebet, Jakarta Selatan. Akibatnya tangga JPO mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan pejalan kaki. Satu unit ekskavator milik UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup terguling menimpa tangga jembatan penyeberangan orang di Jalan Abdullah Syafei, Tebet, Jakarta Selatan. Ekskavator ini terguling karena tidak seimbang saat dinaikkan ke atas truk. Akibatnya tangga JPO mengalami kerusakan cukup parah hingga tidak bisa digunakan oleh pejalan kaki. Mau naik ke mobil truk itu. Ya mungkin karena dia nggak pas jatuh akhirnya. Gitu. Oh berarti posisi bekonya sendiri mau ditaikin ke mobil angkutan? Iya mau ini karena habis dari banjir. Setelah itu tiba-tiba langsung ngerobohin JPO, Pak? Iya, karena terbalik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. 2 dari 3 korban banjir bandang di Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat akhirnya ditemukan. Sementara 1 warga lain masih dalam pencarian. Jasad Hasim, warga Kampung Aspol, Kelurahan Cicurug, dan JJ Juret, warga Kampung Cijolong, Desa Sukaridi, Kecamatan Bungur Sari, Tasikmalaya yang hilang akibat terjangan banjir bandang ditemukan. Sementara korban atas nama Anang masih dalam pencarian tim SAR. Menurut saksi mata, korban Hasim dan Anang diterjang banjir bandang saat mengambil pasir bersama temannya. Sekitar jam 5 lah. Jam 5 ya, jam sholat asar ya. Jam ya antara segitu lah, antara setengah 5. Nah, sama bapak yang lain mah udah naik, katanya naik ke atas. 2 orang. Yang 2 orang, Pak Andu ya. Nah, Pak Kasim itu balik lagi ke air. Tiba-tiba air bandang datang, sama Pak An, anaknya ditulungin. Begitu ditulungin, yang satu nih, bas keburu Pak siapa lagi. Begitu naik, begitu meleret ke belakang, Pak Kasim dengan rumahnya udah langsung hanyut.
Sementara jenazah JJ Juret yang merupakan karyawan pabrik roti rencananya akan langsung dibawa ke Tasikmalaya. Sebelumnya, banjir bandang memporak-porandakan permukiman warga di Kelurahan Cicurug, Sukabumi, Senin kemarin. Ratusan warga terpaksa mengungsi karena rumahnya hancur. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Wilda Topan, iNews melaporkan. Hujan lebat disertai angin kencang sore tadi terjadi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Akibatnya, sebuah papan reklam roboh dan belasan pohon di tepi jalan tumbang. Sebuah papan reklam raksasa di Jalan Raya Agil Kusumadia, Kudus, Jawa Tengah, roboh akibat hujan deras dan angin kencang pada Selasa sore. Selain itu, angin juga menerbangkan sebuah atap galvalum dan menimpa pagar sebuah SD di Desa Loramwetan. Sebuah pohon besar di depan Balai Desa Gulangan, Kecamatan Jati juga roboh dan menimpa atap rumah warga. Ada angin kencang, tiba-tiba pohonnya tumbang langsung. Terus saat kejadian, jenengan di mana? Saya di rumah tadi saya langsung keluar melihat jadi apa. Kini BPBD Kudus tengah membersihkan belasan pohon tumbang yang berada di 8 desa di 3 kecamatan. Selain pohon apa aja Pak yang tumbang? Ada baleho, juga ada galvalum yang kabur, yang terbawa angin yang ada di Loramwetan itu. Kalau sampai ini yang sudah tertangani Pak? Yang sudah tertangani ada sekitar 8. Ada laporan korban jiwa akibat hujan deras dan angin kencang ini. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nurul Budi melaporkan. Hujan deras dan angin kencang juga terjadi di Desa Karangmalang, Cirebon, Jawa Barat. Akibatnya puluhan rumah warga rusak. Selasa sore, hujan deras dan angin kencang terjadi di Desa Karangmalang, Cirebon, Jawa Barat. Terjangan angin membuat sejumlah pohon tumbang dan atap rumah beterbangan. Akibatnya, 4 rumah rusak berat dan lebih dari 60 rumah lainnya rusak ringan. 1 warga terluka dan dibawa ke rumah sakit. Ada yang luka Pak, keluarga Pak? Ya istri saya kan ketiban reruntuhan Pak. Kepala atau gimana? Iya kepalanya. Gimana kondisi sekarang Pak? Ya, alhamdulillah sekarang udah dibawa ke rumah sakit agak mendingan. Ini di berapa blok? Di 5 blok semua. 5 blok. Yang paling parah ada berapa? Yang paling parah ada 4. 4. Itu kondisi gimana? Kondisinya dari sopi-sopi ambruk. Sama genteng-genteng. Perangkat desa bersama polisi, TNI, dan BPBD menginventarisasi rumah warga yang rusak. Petugas juga mengevakuasi batang pohon yang tumbang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pesta pernikahan di Desa Barunang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah berujung maut. Pertikaian pecah saat pesta berlangsung hingga menyebabkan ayah mempelai pria menghabisi nyawa seorang tamu. Perkelahian berujung maut terjadi saat pesta pernikahan salah seorang warga digelar di Desa Barunang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Peristiwa bermula saat Hendy mempelai pria terlibat pertikaian dengan salah seorang tamu bernama Isa. Saat keributan terjadi, korban yang bernama Yudi menyerang mempelai pria. Tidak terima sang anak diserang, ayah dari mempelai pria menyerang korban dengan senjata tajam hingga tewas. Polisi kemudian berhasil membekuk tersangka dan diperiksa intensif oleh polisi. Jadi tersangka ini sebagai pelaku pada saat kejadian sedang mengawinkan dalam acara resepsi anaknya. Nah, pada saat itu ada perkelahian antara anak dari korban ini, tersangka ini dengan orang yang menghadiri pernikahan tersebut. Nah, melihat hal itu, sang ayah ini tidak terima dan berusaha membela anaknya. Pelaku ditangkap Polres Kapuas dan terancam hukuman maksimal hingga 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Ali Surahman,
iNews melaporkan. BNN menangkap seorang anggota DPRD Kota Palembang beserta istri dan 4 rekannya dari sebuah tempat laundry pakaian. Mereka kedapatan memiliki narkoba berupa sabu dan pil ekstasi. Aman. Seorang anggota DPRD Kota Palembang berinisial D ditangkap petugas BNN bersama istri dan 4 orang rekannya. D ditangkap di sebuah tempat laundry pakaian di Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang karena kepemilikan narkoba. BNN menyita barang bukti berupa sabu seberat 5 kg dan ribuan pil ekstasi. Barang haram tersebut didapat dari Aceh dan akan diedarkan ke Palembang dan sejumlah wilayah lain di Sumatera Selatan. Tersangka D diduga menjadi bandar narkoba di wilayah Sumatera Selatan. Dibawa ke BNN Palembang dulu ya? Peran D ini sebagai apa, Jenderal? Jenderal diduga jaringan mana? Aktor intelektual. Oh, berarti D yang mengatur jaringan narkoba. Jelas begitu. Ya. Jadi dikatakan bandar. Seorang oknum ya harusnya jangan begitulah. Jadi contoh harusnya, ya kan? Selanjutnya, ke-6 tersangka akan dibawa ke BNN RI di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Berkumpul dan pesta miras di tengah pandemi, tim TK Polsek Sunggal, Medan, Sumatera Utara bubarkan pesta geng motor. Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan ketika anggota geng motor hendak kabur. Ratusan anggota geng motor kocar-kacir melihat kedatangan polisi yang membubarkan pesta miras yang digelar di Jalan Pinang Baris, Medan, Sumatera Utara. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara dikarenakan anggota geng motor ini hendak kabur ketika melihat petugas. Kejar-kejaran pun terjadi antara petugas dan anggota geng motor. Dengan sigap, petugas menjaring seluruh anggota geng motor yang sedang berpesta minuman keras. Sebagian besar anggota geng motor merupakan pelajar, beberapa di antaranya wanita. Petugas mendapati puluhan botol minuman keras, seragam geng motor, serta sejumlah senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk membuat keonaran. Mana kita tadi berhasil mengamankan beberapa orang yang terindikasi merupakan geng motor yang sedang berpesta dengan minuman keras, sehingga kita bubarkan untuk mencegah adanya perilaku-perilaku menyimpang dari mereka. Dan berhasil kita amankan di tempat TKP, yaitu beberapa minuman keras, dan dari pengenal yang mereka kenakan diidentifikasi bahwa mereka adalah geng motor Esto, sehingga kita lakukan pembubaran. Seluruh anggota geng motor ini pun diberikan pembinaan dan pengarahan oleh petugas agar tidak kembali melanggar ketertiban. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terjerat kasus Joko Chandra siap disidang esok hari. iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya.